Menatap hari esok dengan senyum pengharapan. Pujian pengharapan di tengah penderitaan diambil dari kitab Mazmur 126 ayat 1-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya selalu mempunyai kesan tersendiri saat memasuki bulan Desember, yaitu masa Advent yang adalah masa penantian akan datangnya Sang Juru Selamat. Saya menantikan datangnya Sang Juru Selamat pembawa kesembuhan dan pemulihan saya. Di tahun 2017 saya mengalami operasi buka kepala kembali untuk kedua kalinya. Saya merasa sangat takjub atas caranya yang nyaris tidak pernah saya pahami secara manusia. Saya kembali merasakan kasih yang begitu dahsyat dan luar biasa melalui orang-orang di sekitar saya. Bahkan di saat-saat yang terlihat tidak mungkin, Tuhan mampukan saya untuk melewatinya. Membayangkan kembali dioperasi membuat iman saya diuji kembali. Di awal tahun 2017 saya terkena herpes atau orang dulu bilang cacar ular yang timbul percis di area kepala saya bekas operasi pertama. Saya pun dinyatakan kena autoimun jenis MG, myasthenia gravis, yang menyerang bagian otot. 3 dokter mengatakan hal serupa sehingga saya diharuskan mengkonsumsi sejumlah obat-obatan, termasuk obat hormon, yang pada akhirnya memicu membesarnya tumor saya di kepala. Sang Juru Selamat hadir melalui seorang dokter yang mengingatkan saya untuk tidak minum lagi obat-obatnya. Saat dites ulang, ternyata saya bukan kena autoimun dan telah terjadi salah diagnosa. Kesalahan fatal ini boleh saya alami karena Tuhan melakukan sesuatu untuk kebaikan saya, yaitu saya boleh melihat dan merasakan kebesaran Tuhan lakukan dalam hidup saya. Pemulihan operasi yang kedua ini agak berbeda dengan yang pertama. Mulai dari jahitan yang lebih lama kering, hingga saya harus menunggu hasil biopsi karena kenaikan grade. Saya diharuskan melakukan kemoterapi untuk menghambat keganasan tumor. Membayangkan efek-efek kemoterapi membuat saya menjadi penuh kekhawatiran. Akankah saya mampu melewatinya? Terkadang saya merasa sedih. Sesuatu yang sederhana tidak bisa lagi saya lakukan, dan banyak hal saya harus mengandalkan orang lain. Puji Tuhan, saya masih bisa berjalan, masih bisa duduk, memasak, sehingga inilah yang patut saya syukuri. Saya tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan, karena hingga hari ini Tuhan memberi saya kesempatan untuk melihat anak-anak saya bertumbuh, berkembang. Itulah yang Tuhan berikan pada saya. Ada rencananya yang indah yang Dia sediakan, dan membuat saya tersenyum pada pengharapan yang Dia berikan. Ya Tuhan, saya percaya dan yakin sepenuhnya kepadamu atas apa yang boleh saya alami, sehingga bulan Desember ini merupakan bulan yang penuh arti, karena ada pengharapan bahwa saya telah disembuhkan dan saya harus tersenyum senantiasa
karena ada masa depan yang indah. Amin.